Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, oke. Alhamdulillah hari ini kita masih bisa berjumpa kembali dan berikan kesehatan. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi hari ini Pak minta kalian bersemangat dalam belajarnya. Oke. Pak akan mengecek hadirat kamu terlebih dahulu. Siapa yang tidak masuk untuk hari ini? Nihil ya. Oke, sebelum kita belajar hari ini, marilah kita berdoa yang akan dipimpin oleh ketua kelas kita yaitu Bona. Oke, Bona silakan dipimpin ke depan. Marilah teman-teman kita berdoa. Selamat pagi. Pagi. Luar biasa. Oke, kita lanjutkan dengan menyanyikan lagu nasional. Itu Hari Merdeka yang akan dipandu oleh Naswa. Silakan Naswa di depan. Oke, yang lain silakan berdiri. Oke, semuanya kita tepuk tangan. Kalian sudah menyanyikan lagu nasionalis kita. Semoga pembelajaran hari ini kita tetap semangat. Tunduk. Oke, untuk semuanya silakan kalian keluarkan peralatan kalian, baik itu buku, ya, pena, pensil, dan sebagainya. Sudah semuanya siap untuk belajar hari ini? Oke, semuanya siap. Oke ya, minggu lalu ya kita sudah mempelajari materi apa pada minggu lalu? Bab 1 mengenai bagaimana tubuh kita bergerak. Kakak tanya, tubuh kita bergerak menggunakan apa? Ada yang tahu? Angkat tangan. Coba Kinara. Bagaimana tubuh kita bergerak menggunakan apa, Kinara?
menggunakan saya. Apalagi menggunakan iya, menggunakan otot, menggunakan tangan dan sebagainya. Nah, untuk hari ini kita akan melanjutkan materi selanjutnya di bab kedua mengenai materi apa anak? Bab 2? Ya, kedatangan bangsa-bangsa asing Eropa ke Indonesia. Oke, sekarang Pak akan menampilkan gambar. Lihat nanti di papan tulis. Nah, ini belum Pak nampilkan, Pak jelaskan dulu tujuan pembelajaran kita pada hari ini ya. Oke, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, melalui gambar peserta didik dapat mengenal sejarah kedatangan bangsa-bangsa asing atau Eropa ke Indonesia, baik tokoh maupun periodisasinya dengan tepat. Yang kedua, melalui video peserta didik mampu menceritakan kembali sejarah kedatangan bangsa-bangsa asing atau Eropa ke Indonesia dengan tepat. Dan yang ketiga, melalui diskusi peserta didik dapat menghubungkan ataupun mengaitkan tujuan bangsa asing ke Indonesia dengan tepat. Oke, sudah jelas ya tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, 3 tujuan inilah yang nantinya kita terapkan di dalam pembelajaran untuk hari ini. Oke, selanjutnya Pak akan menampilkan gambar. Nah, ini gambar apa, anak? Gambar rempah-rempah. Sekarang Pak tanya dulu, fungsi rempah-rempah dalam kehidupan kita sehari-hari ini untuk apa kira-kira? Iya, benar. Untuk masak. Apalagi? Untuk apa lagi kira-kira? Untuk sebagai obat-obatan. Karena rempah-rempah ini adalah fungsinya banyak sekali. Jadi bangsa-bangsa Eropa itu sangat mau mengambil rempah-rempah kita di negara Indonesia. Kemudian Pak akan menampilkan peta persebarannya ya. Nah, ini peta persebaran rempah-rempah di negara Indonesia. Sekali lihat ya. Tuh. Baik dari Sumatera hingga Pulau Papua memiliki berbagai macam jenis rempah-rempah. Di Sumatera ada apa itu? Yang pertama, cengkeh. Yang kedua ada apa itu? Kapur barus. Yang ketiga ada kayu manis dan lada. Kalau di Jawa ada rempah apa? Kayu manis dan lada. Di Kalimantan ada apa itu? Lada dan cengkeh. Sulawesi, cengkeh, lada, dan pala. Di Papua, di Jaya ada cengkeh dan pala. Ya. Jadi dari Sabang sampai Merauke, negara Indonesia ini kaya dengan hasil rempah-rempah. Baik itu cengkeh, kayu manis, apa lagi? Lada, kemiri, dan pala dan sebagainya. Maka dari itu ya anak-anak sekalian, negara-negara Eropa ataupun negara-negara asing tertarik untuk datang ke Indonesia. Ya, paham ya? Kalian sudah melihat tadi nama rempah-rempah dan peta persebaran rempah-rempah di Indonesia. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang kalian lihat tayangan video yang akan Pak tampilkan sebentar lagi. Ya, kalian pahami, kalian amati. Peristiwa kedatangan bangsa Barat. Mulai akhir abad ke-15, bangsa Eropa berusaha melakukan penjelajahan samudera. Bangsa Eropa yang pernah melakukan penjelajahan dan penjajahan di Indonesia dimulai oleh bangsa Portugis. Kapal mereka pertama kali mendarat di Malaka pada tahun 1511. Berikutnya ialah bangsa Spanyol yang mendarat di Tidore, Maluku pada tahun 1521. Kemudian disusul oleh bangsa Inggris dan Belanda. Kapal-kapal Belanda pertama kali mendarat di pelabuhan Banten pada tahun 1596. Faktor-faktor pendorong penjelajahan samudera antara lain sebagai berikut.
Yang pertama adalah adanya keinginan mencari kekayaan. Kekayaan yang mereka cari terutama adalah rempah-rempah. Sekitar abad ke-15 di Eropa, harga rempah-rempah sangat mahal. Harga rempah-rempah semahal emas. Mereka sangat tukar rempah-rempah untuk industri obat-obatan dan bumbu masak. Kemudian faktor yang kedua adalah adanya Setelah kalian melihat video, setelah melihat peta, ya, peta persebarannya, itu Pak jelaskan lagi ya. Jadi untuk tayangan video tadi, negara-negara apa saja yang datang ke negara Indonesia? Yang pertama negara apa, Nak? Negara Portugis. Yang kedua negara Spanyol. Yang ketiga negara Belanda. Yang keempat negara Inggris. Ya, jadi keempat negara itulah yang datang ke Indonesia melalui jalur apa? Jalur samudra. Ya benar, jalur samudra untuk datang ke negara Indonesia. Tujuannya untuk apa? Kata Indonesia. Untuk apa mana? Untuk mengambil rempah-rempah yang ada di negara Indonesia. Oke, ya. Sekarang kamu sudah melihat tayangan video, sudah melihat peta persebarannya tadi, ya. Pak anggap kalian sudah bisa memahami. Nah, sekarang kalian lihat di buku kalian, ya. Ada kan buku kalian? Buku paket kalian itu ada di halaman 27. Silakan peta, ya, peta-peta rute-rute perjalanan negara-negara asing ke Indonesia. Nanti Pak bagikan satu-satu. Nanti kamu amati ya persebarannya. Ada dua petanya, satu di sini dan yang tiga. Ya. Nanti yang kita lihat yang pertama rute perjalanan negara Eropa ke Indonesia. Oke, Pak bagikan dulu ya. Kalian amati ya garis-garisnya. Silakan diamati ya. Nanti kita bareng-bareng. Negara Portugis. Warna apa tadi? Warna hitam. Tahun berapa Portugis datang ke Indonesia? 1511 ya. Portugis datangnya 1511 ini ya. Tuh, menuju ke mana? Menuju ke daerah mana? Kalau Spanyol warna apa Spanyol? Ini Spanyol warna biru. Pada tahun berapa? 1521. Dia menuju kemana? Daerah Tidore atau daerah Maluku. Kemudian Belanda. Belanda warna apa Belanda? Hijau. Pada tahun 1596. Dia berangkatnya dari Banten menuju ke Ambon. Kemudian Inggris. Inggris garis-garisnya warna apa? Warna merah ya. Dari sana sampai mana? Panjang ini Inggris perjalanannya. Dia terujung ke daerah Banten. Ya. Nah itulah rute-rute perjalanan negara-negara tadi. Ada Portugis. Rute-rute ini ya Pak akan membagikan kelompok ya. Sebelum Pak membagikan kelompok, kita branding terlebih dahulu biar pembelajaran kita hari ini biar lebih semangat ya. Nanti brandingnya dengan cara bisa semua ya. Oke, semuanya. Yuk kita branding terlebih dahulu. Siap ya? Oke, bareng-bareng. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Oke ya, semoga hari ini pembelajaran kita tetap semangat. Oke, selanjutnya Pak akan memberikan ataupun membagikan kalian ke kelompok karena kalian sudah duduknya berkelompok. Pak akan membagikan kelompok. Sebelah kiri Pak kelompok 1. Sebelah kanan Pak kelompok 2 dan di tengah Pak kelompok 3. Untuk kelompok 1. Kelompok
siapa yang menjadi ketua? Siapa yang jadi ketua? Bona, ya, Bona yang jadi ketua. Kelompok 2 siapa ketuanya? Amel. Kelompok 3 siapa? Naswa. Oke, ya. Nanti Pak akan memberikan tugas diskusi untuk kalian selesaikan, ya. Oke, Pak bagi dulu ini ya. Pak bagi dulu. Ini nanti kalian berbagi tugas, ya, dari periodisasinya, ya, kedatangannya, tujuannya, tahunnya berapa, misalkan, contohkan, siapa namanya tadi? Ya, kayak tugasnya apa? Tugasnya untuk menulis negara apa? Ini, Portugis. Oke, Portugis. Bona, negara apa? Spanyol. Dilan, negara Belanda. Aisyah, negara? Oke. Ya, untuk yang terakhir temannya Pak bagikan nanti ya, Kak Ton ya. Ini untuk kelompok 2. Kelompok 2 ini apa tugasnya? Negara apa? Portugis. Boleh. Ini negara apa? Inggris. Boleh. Itu negara apa? Spanyol. Ini kamu 2 ini apa tugasnya? Ya, siapa yang mau menulis negaranya? Api apa ini? Api ya. Ini. Ya, menanyakan dulu apa alasan negara-negara Eropa datang ke Indonesia? Oke, bicara apa? Karena adanya rempah-rempah. Oke, benar. Ya. Siapa lagi? Ada alasan lain? Api apa, Api? Melakukan perjalanan. Oke, boleh. Ada lagi alasannya apa semua? Ingin menyebarkan agama. Benar, itu bisa disebut dengan blog gospel. Ya. Ada lagi yang ingin menanyakan alasan ya? Iya, benar. Yang mengerjakan masing-masing. Kan sudah mendapatkan tugas masing-masing sesuai negara masing-masing. Jadi kalian buat tahun datangnya negara, periodisasinya, tujuannya. Ya. Silakan kalian kerjakan. Tadi mana tadi tugasnya? Negara Spanyol. Nomor 3. Ada kesulitan tidak? Oke ya. Itu Portugis, itu Spanyol, itu kedatangan bangsa Belanda. Spanyol. Terbaca ya. Untuk mempresentasikan ke depan hasil dari kelompok kalian masing-masing. Nanti yang maju kelompok 1 dulu ya. Udah kelompok 1 sudah siap? Siap. Oke, kalau sudah siap, silakan maju ke depan. Kita presentasikan. Ya, Bona bawa, kan Bona kayaknya. Kita duduk dulu ya. Yuk maju semuanya, kelompok 1. Yang lain perhatikan, ya. Nanti kalau mereka sudah menjelaskan hasilnya, boleh kalian tanggapi. Oke? Bona, silakan perkenalkan dulu. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Bona. Ya. Terus? Perkenalkan, nama saya Dinara. Perkenalkan, nama saya Lia. Perkenalkan, nama saya Ika. Oke, silakan dibaca hasil dari kelompok 1. Kedatangan bangsa-bangsa Eropa, kedatangan bangsa Portugis, kedatangan bangsa Portugis pada tahun 1511. Tujuan bangsa Portugis untuk mendapatkan rempah-rempah. Kedatangan bangsa Spanyol, bangsa Spanyol datang pada tahun Lain perhatikan ya. 1521. Tujuan bangsa Spanyol adalah menyebarkan agama dan misionaris. Tujuan lainnya, membangun kekayaan, membangun kebudayaan, gospel menyebarkan agama. Kedatangan bangsa Belanda. Bangsa Belanda datang pada tahun 1566. Tujuan berdagang. Tujuan lainnya Belanda ingin menguasai perdagangan di bangsa. Kedatangan bangsa Inggris untuk melakukan perdagangan dari Inggris sampai Eropa. Oke, ya. Itulah hasil dari kelompok 1. Ya, sudah mereka jelaskan baik negara-negaranya, baik Portugis,
Apa tadi yang kedua Spanyol, yang ketiga Belanda, yang keempat Inggris. Untuk kelompok lain, ada yang ingin menanggapi kelompok dari kelompok satu? Boleh angkat tangan? Siapa? Saya, Pak. Oke, siapa namanya? Amin. Amin, dari kelompok 2. 2. Oke, Amin, boleh ditanggapi untuk kelompok satu? Belum ada peristiwa yang terjadi di negara Spanyol. Oh, oke, kelompok satu belum menampilkan peristiwa di negara Spanyol. Nah, oke, terima kasih sekali untuk tanggapannya. Ya, nanti dapat kalian benahi lagi untuk negara Spanyol. Apa tadi tanggapannya untuk menambahkan peristiwa yang terjadi di negara Spanyol. Oke, ada yang lain yang ingin menanggapi? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, kita kasih apres dulu untuk kelompok satu. Oke. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam. Kenapa diri? Yuk. Perkenalkan, nama saya Amin. Perkenalkan, nama saya Afi. Perkenalkan, nama saya Safi. Perkenalkan, nama saya Nadifa. Perkenalkan, nama saya Rafa. Oke, silakan dibaca hasilnya. Kedatangan bangsa-bangsa asing ke Nusantara. Portugis membuka kerjasama dengan kerajaan-kerajaan yang ada di wilayah Nusantara untuk perdagangan rempah-rempah. Sampai pada akhirnya berhasil menemukan wilayah Maluku dan menguasainya hampir 1 abad. Kerajaan Malaka jatuh ke tangan Portugis pada tahun 1511. Portugis berhasil menemukan kepulauan Nusantara sebagai daerah penghasil rempah-rempah Spanyol. Tujuan kedatangan mereka ke wilayah timur. Kelompok 2. Ada yang ingin menanggapi dari kelompok 2? Oke, Aisyah, boleh? Untuk negara Spanyol belum ada gold, glory, dan gospel. Oke, ya, untuk kelompok 2 ternyata belum dibuat yang negara Spanyolnya yaitu gold, glory, gospel. Gold tadi apa gold? Gold itu untuk kekayaan. Glory tadi apa? Kejayaan. Gospel tadi untuk amanah. Oke. Ya, oke itu dari kelompok 2. Tidak ada lagi tanggapan? Oke, kalau tidak ada silakan ditutup. Demikianlah. Terima kasih dari kami. Nah, kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan duduk. Sini Pak Tempel. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasma. Siapa namanya? Perkenalkan, nama saya Zaki. Perkenalkan, nama saya Angki. Oke, Perkenalkan, nama saya Alfia. kita baca. Kedatangan bangsa-bangsa asing ke Nusantara. Portugis. Kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Tujuan bangsa Portugis pertama dilakukan oleh Portugis yang berhasil menemukan pengumpulan Nusantara sebagai daerah penghasil rempah-rempah pada tahun 1511 menuju ke Indonesia. Ya, negara itu negara ya Spanyol. Tujuan menyebarkan agama dengan strategi misionaris. Terus, oke lanjut. Bangsa Spanyol datang ke wilayah timur Indonesia yang di daerah Flores. Oke. Kedatangan bangsa Belanda. Bangsa Eropa yang datang ke Indonesia yaitu Belanda pertama kali berada di Banten. Kemudian Belanda melakukan pelayaran kembali sampai ke wilayah daerah timur yang terkenal dengan rempah-rempahnya. Tujuan Belanda kedatang ke Indonesia sama seperti bangsa lain. Berdagang dan menguasai peristiwa penting terjadi. Bangsa Inggris kedatangan dan mendapatkan Indonesia
penilaian dengan soal-soal ya. Saya Pak mau mengambil penilaian itu untuk kalian. Nanti kalian menjawab soal-soal yang telah Pak buat ya. Sebelum Pak membagikan ini kita tepuk konsentrasi terlebih dahulu bisa ya. Oke, kalau kata Pak tepuk konsentrasi, siap, let's go. Saya, oke, tepuk konsentrasi, Siap, let's go. Oke, sekarang Pak bagikan soalnya, tinggal kamu tulis nama kelas ya. Nah, nama kelas baru kalian jawab. Ya, tinggal kalian jawab ya untuk penilaian nanti. Oke ya, sudah? Oke, sudah. Silakan dikumpulkan. Ya, karena soalnya kan cuma 2. Oke, boleh dikumpulkan. Oke, sini kumpulkan. Oke, ya. Oke, silakan dikumpulkan ke depan. Oke, sudah ya? Sudah tulis nama ya sudah? Ya, oke. Ya, nanti minggu depan Pak bagikan hasilnya ya. Oke. Nah, oke, sekarang kegiatan di akhir kita Pak akan memberikan kesimpulan terlebih dahulu. Ya, kesimpulannya pembelajaran hari ini ada yang bisa menyimpulkan? Ya, hari ini kita mempelajari yang namanya kedatangan bangsa-bangsa Eropa. Ada apa saja yang negara-negara yang datang ke Indonesia? Ada Portugis, Inggris. Tujuannya apa? Untuk lagi tujuannya selain mencari rempah? Ya, menyebar agama atau bisa kita kenal dengan gospel. Kalau ingin memperkaya apa? Gold. Kalau ingin mencapai kejayaan, glory. Oke, ya bisa ya. Oke, sebelum Pak mengakhiri pembelajaran hari ini, Pak mau sedikit menanyakan kepada kalian, ya. Bagaimana perasaan kalian untuk pelajaran hari ini? Apakah menyenangkan? Menyenangkan. Apa bagian yang paling menarik dalam pembelajaran kita? Bagian yang mana? Bagian para negara-negara tertarik untuk datang ke Indonesia dengan tujuan apa tadi? Mencari Oke, ya, jadi untuk semuanya Pak anggap hari ini sudah bisa memahami materi pembelajaran kita hari ini yang mengenai kedatangan bangsa-bangsa Eropa, baik itu tujuan maupun negara-negara yang datang ke negara Indonesia. Oke, sebelum Pak menutup pembelajaran pada pagi hari ini, Pak akan melakukan ice breaking satu kali lagi, yaitu tepuk semangat. Yuk, kita ice breaking lagi. Tepuk semangat bisa ya? Oke, yuk bareng-bareng. Tepuk semangat. Terima kasih. Sebelum Pak menutup, kita membaca doa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh silakan. Dan Pak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.